Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Koko Bobby di channel YouTube saya Koko Bobby. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang berjudul hidup itu holistik. Ya, hidup itu holistik. Holistik itu apa ya? Arti katanya itu secara menyeluruh, dilihat dari berbagai sudut pandang, tidak berpaku pada satu sudut pandang aja. Ya, hidup itu holistik. Beberapa waktu yang lalu di video saya ada yang komentar begini ya, salah satu subscriber, "Ko, bahas dong hubungan antara fisika kuantum dengan virus corona yang merebak saat ini." Nah, saya ketika membaca komentar begitu ya agak tertawa, agak gimana. Terus akhirnya saya balasnya begini, "Hubungannya baik-baik saja, Mas. Hahaha." Begitu. Mengapa saya jawab begitu? Ya nggak apa-apa. Karena saya menganggap hidup itu holistik. Maksudnya begini, saya suka dengan fisika kuantum, saya suka mendalami ilmu-ilmu pemberdayaan diri berbasis fisika kuantum, suka mengamati antara kehidupan saya dengan teori kuantum, mengamati kehidupan orang-orang di sekitar saya dengan teori kuantum, mengamati kejadian-kejadian di sekitar dengan teori fisika kuantum. Tapi saya tetap menganut prinsip ini. Hidup itu holistik, hidup itu harus menyeluruh. Harus dipahami bahwa di dunia ini keilmuan itu ada banyak sekali. Salah satunya fisika kuantum, salah satunya. Yang lainnya banyak, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu matematika, ilmu bahasa, ilmu apapun itu ada banyak sekali. Nah, oleh karena itu saya jawab pertanyaan itu dengan ya bercanda begitulah ya. Karena apa ya? Karena ya bisa aja saya mengkait-kaitkan, saya hubung-hubungkan antara fisika kuantum dengan kejadian virus corona akhir-akhir ini, bisa saja. Tapi maksudnya saya merasa nggak ada manfaatnya, atau saya merasa ini sebenarnya domainnya adalah keilmuan yang lain, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu mikrobiologi, ilmunya ahli virus, ilmu pemerintah bagaimana menata rakyatnya. Itu yang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih bisa mengambil peran dalam keadaan saat ini. Seperti itu. Makanya saya juga berprinsip salah satu pepatah Jawa yang bilang, ngono ya ngono, ning ya ojo ngono. Gitu ya gitu, tapi ya nggak gitu juga. Saya boleh suka fisika kuantum, boleh suka mendalami tentang kuantum, tapi fenomena kejadian dalam kehidupan saya tidak semuanya perlu dikaitkan dengan fisika kuantum. Harus tahu kapan perlu pakai kuantum, kapan nggak perlu pakai kuantum. Harus tahu kapan kuantum itu penting, kapan ilmu lain lebih penting. Seperti itu. Makanya saya jawab pertanyaannya dengan sedikit bercanda seperti itu. Hubungannya baik-baik saja. Nah, kalau saya ditanya harus bagaimana, ya gampang. Karena posisi saya sebagai rakyat, sebagai orang sipil, orang biasa, seorang warga negara Indonesia, yang dimana wilayah Indonesia lagi ada virus corona menyebar kemana-mana, ya ikuti aja arahan dari tenaga kesehatan, dari dokter, arahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Anda masing-masing. Apa yang diarahkan kita lakukan. Seperti itu, sesimpel itu. Menanggapi tentang wabah virus corona yang sedang menyebar. Seperti itu ya. Jadi hidup itu holistik, harus dilihat secara menyeluruh. Jangan karena mentang-mentang sukanya fisika kuantum, mentang-mentang bisanya fisika kuantum, semua hal dilihat dari kacamata fisika kuantum. Nggak perlu.
Alah, paling alasan aja kok Bobby ini nggak ngerti aja. Sebenarnya kan nggak bisa kan jelasin kan fisika kuantum dan virus corona. Ya bisa aja sebenarnya. Kalau mau dicari-cari ketemu aja apa keterhubungannya. Tapi kan ya maksudnya buat apa gitu loh. Kurang bermanfaat. Lebih bermanfaat melakukan hal-hal yang lainnya. Oke, saya coba share satu hal aja ya. Satu cerita dari guru saya hubungan antara kuantum ini dengan virus corona. Begini, Anda pernah nggak melihat orang-orang di sekitar Anda atau orang-orang di TV atau orang-orang di luar negeri yang dulu berapa tahun yang lalu gitu, mereka itu merasa, aduh, bumi ini kok begini ya, kok sudah terlalu modern, terlalu banyak pembangunan, akhirnya rusak bumi ini lama-lama. Hutan berkurang, pohon-pohon berkurang, terus polusi udara di mana-mana, polusi di sungai, polusi di laut, plastik masuk ke laut, rusak ekosistem bumi ini karena manusia sudah terlalu serakah, terlalu merusak bumi ini. Mestinya bumi itu kan udaranya segar, berkurangnya polusi, pohon-pohonnya tumbuh dengan baik, banyak, sungai-sungai, laut-laut itu bersih dari sampah-sampah yang dibuat oleh manusia. Seperti itu. Ada banyak orang-orang yang dulu sebelum kejadian ini terjadi, berdoa seperti itu, bercita-cita seperti itu, pengen bumi yang asri. Nah, Anda pernah nggak dengar berita akhir-akhir ini setelah kejadian ini, terutama di Eropa ya, yang agak parah itu, diceritakan di Venesia, salah satu kota di Italia, itu kota air gitu ya, banyak kanal-kanal sungainya begitu. Lumba-lumba yang dulu nggak pernah masuk ke kanal-kanal sungainya, tiba-tiba bisa muncul di situ. Langitnya yang dulu penuh polusi, banyak polusi entah dari pesawat, dari mobil, dari pabrik-pabrik, langitnya jauh menjadi lebih cerah dari biasanya. Jangan-jangan ini konspirasi sebenarnya. Bisa betul, bisa enggak ya. Cocok logi begitu ya. Jangan-jangan doa dari orang-orang yang mencintai lingkungan, pecinta lingkungan, entah dalam negeri maupun luar negeri, dimanapun mereka berada, itu doanya bersatu, menjadi kolektif doa bersama, akhirnya mewujud menjadi kenyataan, terkabul doa mereka dengan datangnya kejadian luar biasa akhir-akhir ini. Akhirnya mau nggak mau, pesawat dihentikan penerbangannya, mobil-mobil berhenti penerbangannya, pabrik-pabrik berhenti produksinya, udara, langit-langit menjadi jauh lebih cerah, udaranya lebih segar, lebih fresh daripada sebelumnya, sungai-sungai berhenti pencemarannya, menjadi lebih jernih airnya, lumba-lumba mau datang, ikan-ikan mau datang, lautan juga begitu. Jangan-jangan itu adalah doa-doa dari para pecinta lingkungan yang terkabul. Nah, itu salah satu contoh cocok logi ya sebenarnya antara fisika kuantum dengan kejadian luar biasa yang terjadi akhir-akhir ini. Bisa jadi benar, bisa jadi juga salah. Tapi apa manfaatnya? Makanya ya udah ikutin aja. Pemerintah mengarahkan untuk bagaimana, orang-orang kesehatan mengarahkan bagaimana, kita ikutin. Karena apa? Karena hidup itu holistik. Bukan hanya tentang fisika kuantum, tapi banyak keilmuan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan ini. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.